Halo Sobat Adsen, salam pintar. Bersama Kak Ici, tutor ekonomi adsen.id. Pada video kali ini, kita akan membahas soal mengenai pendapatan nasional. Kalian siap? Baik, Sobat Adsen, kita akan membahas soal yang pertama. Berikut ini diketahui data pendapatan nasional negara aman dan negara damai dalam miliar ya. Oke, untuk data pertama ya, PDB negara aman, produk domestik bruto negara aman adalah 12.406,8 miliar. Dan negara damai adalah 15.110,2 miliar. Lalu, data kedua yakni produk yang dihasilkan warga asing di negara aman adalah 110,8 miliar, serta negara damai adalah 200 miliar. Data yang ketiga adalah produk yang dihasilkan warga domestik di luar negeri untuk negara aman adalah 120 miliar dan negara damai adalah 180 miliar. Dan yang terakhir adalah depresiasi. Untuk negara aman adalah 10 miliar dan negara damai adalah 15 miliar. Dengan menggunakan rincian data tersebut, kesimpulan perbandingan Net National Product atau NNP antara negara aman dan negara damai adalah A. NNP negara damai lebih kecil dibandingkan negara aman dengan selisih sebesar 2.669,2 miliar. B. NNP negara damai lebih besar dibandingkan negara aman dengan selisih 2.664,2 miliar. C. NNP negara damai lebih besar dibandingkan negara aman dengan selisih 2.669,2 miliar. D. NNP negara damai lebih kecil dibandingkan negara aman dengan selisih 2.664,2 miliar. Serta yang E, jumlah NNP kedua negara tersebut adalah 4.986,2 miliar. Oke. Jadi kalau misalkan kita diminta untuk mencari perbandingan NNP, kan kita pertama harus tahu ya, NNP ini dihitung dengan berdasarkan apa, komponennya seperti apa. Nah, jadi kalau kita gambarkan uraiannya ya, pertama alurnya adalah kita menghitung GDP. Nah, cara perhitungan GDP itu bisa menggunakan 3 metode ya. Seperti yang kita tahu, ada metode nilai tambah atau output, ada metode pengeluaran, ada metode penerimaan. Setelah didapatkan berapa nilai GDP, baru nanti kita menghitung GNP ya. Oke, yang kedua kita menghitung GNP. Nah, kalau sudah menghitung berapa GNP-nya, sudah diketahui, selanjutnya kita menghitung NNP. Nah, kalau sudah dapat nih hasil NNP, kita menghitung NNI. Kalau sudah NNI dapat, baru yang selanjutnya adalah PI dan yang terakhir adalah DI. Nah, ini alurnya ya, mulai dari GDP sampai dengan DI. DI ini disposable income ya, pendapatan yang siap untuk dibelanjakan. Nah, sekarang di sini kita diminta untuk mencari perbandingan NNP, berarti kita cukup stop sampai sini saja. Nah, tapi untuk mendapatkan berapa nilai NNP-nya, kita perlu tahu dong GDP-nya dan kita perlu tahu GNP-nya ya. Oke, sekarang ada dua negara nih, aman sama damai. Kita hitung negara aman dulu ya. Negara aman. Oke, yang pertama GDP. Sudah diketahui GDP-nya? Oh, sudah ya. GDP ini kalau bahasa Indonesianya produk domestik bruto ya, yakni 12.406,8. Nah ya, yang kedua adalah GNP. Nah, GNP kan belum diketahui di situ. Oke, kita akan hitung GNP. Bagaimana sih cara menghitung GNP? Jadi cara menghitungnya adalah GDP dikurangi produk warga negara asing di dalam negeri
ditambah dengan produk warga dalam negeri atau warga domestik lah ya, di luar negeri ya. Saya singkat LN. LN ini luar negeri. Nah, jadi untuk menghitung berapa GNP, GDP-nya kita masukin 12.406,8 dikurangi dengan produk WNA di dalam negeri ya. Jadi orang asing yang bekerja di negara aman ya, atau yang punya perusahaan di negara aman dikumpulin ya, baru nanti dikurangkan dengan GDP. Yakni di sini kita mendapatkan informasi produk yang dihasilkan warga asing di negara tersebut ya. Di negara aman adalah 110,8. Ini kan ditambah dengan produk warga domestik ya, alias warga negara itu, si negara amannya di luar negeri. Diketahui dalam tabel, di tabel baris yang ketiga ya, produk yang dihasilkan warga domestik di luar negeri 120. Nah, oke. Sehingga didapatkan nilai GNP dari perhitungan ini 12.406,8 dikurangi 110,8 ditambah 120, yakni adalah 12.000 ya 416 ya. Ini satuannya adalah miliar ya. Oke, kita berikanlah miliar. Oke, ini GNP. Selanjutnya yang ketiga adalah kita menghitung NNP. Ya. NNP ini rumusnya GNP dikurangi dengan depresiasi. Nah, depresiasi ini memiliki nama lain ya. Nama lainnya adalah penyusutan. Ada juga sumber yang menyebutkannya CCA. Jadi jangan sampai bingung kalau misalkan nanti di soal lainnya kok nggak ada depresiasi, adanya penyusutan, sama saja. Kok nggak ada depresiasi sama penyusutan, ada CCA, sama saja ya. Jadi tiga kata ini artinya sama. Oke, sekarang tinggal kita masukkan angkanya. GNP-nya adalah 12.000, oh maaf ya. GNP-nya ini ya 12.416. 12.416 dikurangi depresiasi. Depresiasinya 10 toh? 10. Berarti hasil akhirnya berapa? 12.406 miliar ya. Ini untuk NNP negara aman. Oke, sudah selesai ya, karena kita hanya fokus pada NNP saja. Nggak perlu sampai ke belakang. Selanjutnya kita akan menganalisis negara damai. Damai. Oke, nomor 1 GDP-nya. Sudah diketahui GDP-nya? Oh, sudah juga ya. 15.110,2. Ya, ini tambahin miliar lah. Ini miliar juga. Oke, yang kedua kita menghitung GNP. Ya. GNP-nya sama ya cara menghitungnya. GDP dikurangi produk WNA dalam negeri plus produk warga domestik di luar negeri. Nggak perlu saya tuliskan lagi ya. Kita langsung tuliskan angkanya saja. Pokoknya rumusnya sama nih. Rumusnya sama. Nah, begini. Oke, GDP-nya 15.110,2 gitu kan. Dikurangi dengan produk WNA dalam negeri. Nah, ini ya, produk yang dihasilkan warga asing di negara tersebut. Kita lihat kolomnya negara damai, 200. Oke. Ditambah dengan produk warga domestik di luar negeri. Produk yang dihasilkan warga domestik di luar negeri, kita lihat kolom negara damai 180. Ini ya. Berarti berapa nilai GNP-nya? Nilai GNP setelah melakukan operasi sederhana ini adalah 15.090,2. Oke, ini GNP-nya. Yang ketiga adalah kita menghitung NNP. Rumusnya juga sama ya. Nah, rumusnya sama nih. Persis sama ya. Jadi kita tinggal menuliskan angkanya saja. NNP sama dengan GNP kurang depresiasi. GNP negara damai adalah 15.090,2. Dikurangi dengan depresiasi. Berapa depresiasi negara damai? 15. Nah, begini. Berarti nilainya adalah 15.075,2 miliar.
miliar. Oke. Kita kotak-kotakin ya. Oke, kita kotak-kotakin di sini GNP biar nggak bingung, NNP ya. GNP, NNP, GDP, GDP. Oke. Nah, perhitungannya untuk dua negara sudah selesai ya. Sekarang tinggal kita cocokkan dari A sampai E ini yang paling sesuai dengan hasil analisis kita, dengan hasil perhitungan kita itu opsi yang mana? Yang A, NNP negara damai lebih kecil katanya. Kita lihat di sini. NNP-nya damai 15.075,2. NNP-nya aman 12.000. Nah, salah ya. Harusnya NNP-nya damai lebih besar dibandingkan dengan aman. Jadi A langsung kita coret ya. Salah. B, NNP negara damai lebih besar dibandingkan dengan negara aman. Benar sih ya, lebih besar ya. Dengan selisih sebesar 2669,2 2664,2. Benar nggak? Oke, kita lihat ya. Selisih NNP damai dan aman. Kita kurangkan 15.075,2 dikurangi 12.406 ya. Hasilnya ini kalau kita hitung ya, belakangnya ini tetap 2 begini. Yang lainnya adalah 5, 6, 9 ya. 9, 6, 6, 2 ya. 2669,2. Kita lihat yang B 2664,2. Nah, salah ya, harusnya 4-nya diganti dengan 9. Oke, jadi yang B ini statementnya hampir benar. Yang salah cuma bagian selisihnya, angkanya. Harusnya 2669,2. Kita langsung ke yang C. NNP negara damai lebih besar, benar ya, dibandingkan dengan aman. Oke. Dengan selisih 2669,2. Benar ya? Oke, kita kunci yang C yang paling tepat. Yang D, NNP negara damai lebih kecil. Nah, langsung salah ya. Harusnya damai lebih besar nih, bukan lebih kecil. Jadi yang D langsung salah. Yang E, jumlah NNP kedua negara tersebut adalah 4986,2. Masuk akal nggak? Padahal NNP-nya negara aman saja yang paling kecil 12.000. Masa jumlah keduanya 4.000? Ya kan langsung salah ya. Nggak mungkin. Oke, kita buktikan. Jumlah NNP damai dan aman ya berarti 15.075,2 ditambah dengan 12.406 ya kan. Hasilnya adalah 27.481,2 ya, jauh sama 4.000 ya. Oke, sehingga bisa kita simpulkan bahwa kesimpulan perbandingan NNP antara negara aman dan negara damai yang paling tepat adalah yang C. NNP negara damai lebih besar dibandingkan negara aman dengan selisih 2669,2 miliar. Baik, Sobat Adson, kita akan membahas soal selanjutnya. Jika diketahui fungsi konsumsi adalah yaitu C sama dengan 100 plus 0,80Y. Ketika pendapatan 500 triliun, maka besarnya tabungan adalah A 700, B 600, C 500, D 350, serta yang E 0. Oke, di sini kita diberikan fungsi konsumsinya 100 plus 0,80Y ya. Oke, kita tuliskan terlebih dahulu. Fungsi konsumsi diketahui. Fungsi konsumsinya 100 plus 0,80Y. Dan pendapatannya Y-nya sama dengan 500T. Ya. Oke, seperti yang kita tahu, bentuk dasarnya fungsi konsumsi ya adalah C sama dengan C0 plus MPC dikali Y. Nah, berdasarkan dengan fungsi konsumsi yang telah kita ketahui dalam soal, bisa kita simpulkan C0-nya adalah 100, begitu kan? MPC-nya adalah 0,80 atau 0,8 ya. Oke, nah selanjutnya dari fungsi konsumsi kita bisa membentuk fungsi tabungan ya.
Karena fungsi tabungan ini sifatnya berkebalikan dengan fungsi konsumsi. Mana buktinya? Oke, kita lihat di sini. Fungsi tabungan atau saving ya, S sama dengan minus C0 plus MPS dikali dengan Y. Gitu ya. C0-nya kita punya 100, berarti minus C0-nya adalah minus 100. Oke. Nah, MPS-nya gimana kita cara nyarinya? Ingat bahwa dalam teori MPC plus MPS itu nilainya 1 ya. Nah, kalau kita ingin mencari tahu berapa MPS-nya, mudah saja. Tinggal dikurangkan 1 dengan MPC. Nah, sehingga MPS-nya adalah 1 minus MPC. Berapa MPC? 0,80 ya atau 0,8? 0,8. Begini ya. Jadi MPS-nya adalah 0,2. Oke, plus 0,2Y. Oke. Nah, kita sudah dapatkan nih, fungsi tabungan adalah minus 100 plus 0,2Y. Nah, kira-kira berapa besarnya tabungan kalau diketahui Y-nya 500 triliun? Nah, ini sangat mudah ya. Tinggal kita substitusikan Y-nya ke dalam fungsi saving ya. Jadi S sama dengan minus 100 plus 0,2 dikali Y. Y-nya 500 kan? Oke, berarti S sama dengan minus 100 plus 0,2 kali 500 sama dengan 100 juga kan? Hasilnya adalah 0 ya. Oke, sehingga jawaban untuk soal tersebut ya berkaitan dengan berapa besarnya tabungan ketika diketahui konsumsinya 100 plus 0,80Y dan Y-nya 500 triliun adalah 0. Tabungannya adalah 0 ya. Jadi seluruh Y-nya, seluruh pendapatannya murni digunakan untuk konsumsi, nggak ada yang tersisa untuk saving. Jadi wajar saja kalau savingnya 0. Sehingga jawaban yang paling tepat berkaitan dengan soal tersebut adalah yang E. Baik Sobat Adsan, demikian pembahasan soal mengenai pendapatan nasional. Semoga mudah dipahami dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam pintar!